Bab 2221. Melihat ZNN berlutut di tanah dan menangis, Leona segera melangkah mundur tanpa sadar, melepaskan tangannya dari tubuhnya, dan berkata dengan serius, "ZNN, kamu mengerti kepribadianku. Saat aku berjanji untuk menikahimu, aku membuat kesepakatan denganmu. Perjanjian tiga pria, apakah Anda ingat?" Mata merah ZNN menunduk dan kepalanya sedikit mengangguk. "Ingat, aku ingat. Saya ingat setiap kata. Istriku, aku benar-benar bingung untuk sementara, tolong maafkan aku kali ini saja." Leona berkata dengan ekspresi serius, "ZNN, kuharap kau bicara dulu tentang apa perjanjian tiga pria itu." Hati ZNN tiba-tiba sakit, dan dia gemetar. Klausul pertama dari perjanjian pria itu, tidak peduli waktu atau situasinya, selama. Leona bertanya, "Hanya apa?" ZNN mendesah panjang, "Hei. Selama Changing bersedia untuk kembali dan menerima Anda, saya harus menceraikan Anda tanpa syarat dan tidak pernah terlibat dengan Anda." Leona mengangguk dan bertanya, "Bagaimana dengan yang kedua?" ZNN berkata, "Artikel kedua, saya tidak boleh mencegah Anda bertemu Changing sebagai teman normal setelah menikah." Leona bertanya lagi, "Bagaimana dengan yang ketiga?" "Yang ketiga," ZNN bergumam, "yang ketiga adalah bahwa kamu menikah denganku bukan karena cinta, tetapi untuk memiliki keluarga yang stabil, jadi salah satu dari kita harus mematuhi moral." Intinya adalah saya tidak bisa ambigu dengan lawan jenis selama hubungan pernikahan, atau bahkan memiliki hubungan yang sebenarnya. Jika saya berubah pikiran, saya harus memberitahu pihak lain sebelumnya dan putus dengan damai. Leona bersenandung dan berkata dengan tenang, "Karena kamu mengingatnya, saya tidak perlu mengulanginya. Saya akan kembali ke rumah ibu saya hari ini, dan besok pagi kami berdua akan menjalani prosedur perceraian. Anda harus mencetak perjanjian perceraian malam ini. Kedua anak kami sudah dewasa, dan tidak akan ada masalah hak asuh yang terlibat. Adapun properti keluarga ini, saya tidak ingin sepeser pun, jadi mari kita lakukan saja." Setelah itu, Leona berbalik dan pergi. ZNN buru-buru berlutut di depannya, meraih kopernya, menangis, dan berkata, "Istriku, kamu tidak tahu secara spesifik apa yang terjadi saat itu. Yingxiu, dia hampir kehilangan lengannya saat itu untuk menyelamatkanku. Aku ingin menebus pengorbanannya, tapi dia bilang dia naksir aku selama bertahun-tahun dan hanya ingin pergi tanpa penyesalan. Aku juga terharu dan impulsif pada saat itu, jadi itu pernah terjadi padanya. Aku bersumpah, aku, ZNN, hanya mengkhianatimu sekali, satu-satunya waktu. Silakan lihat wajah suami istri kami selama lebih dari 20 tahun, tolong lihat wajah putra dan putri kami, maafkan saya kali ini. Saya mohon padamu." Leona berkata dengan serius, "ZNN, ada banyak cara untuk berterima kasih kepada seseorang yang telah membalas budi. Kenapa kamu harus memilih salah satu yang mengkhianati pernikahanmu?" ZNN menangis dan berkata, "Istriku, aku bingung sebentar." Leona melambaikan tangannya, "Tidak masalah apakah kamu bingung atau tidak, yang penting kamu sudah membuat pilihan. Sekarang Anda telah membuat pilihan, maka berani bertindak." Setelah itu, Leona berkata dengan sangat khusyuk, "Jika kita berdua bisa bercerai besok, kita akan tetap berteman meski kita bukan suami istri di masa depan, tetapi jika Anda tidak ingin putus dengan damai, maka saya hanya dapat meminta pengadilan dan mengajukan gugatan cerai, dan Anda tahu bahwa kasus perceraian akan disidangkan. Anda juga orang yang beritikat baik. Tidak perlu membuat segalanya jadi jelek, kan?" ZNN memandang Leona, menangis, dan tercekat dan bertanya, "Istriku, apa yang kamu ingin aku lakukan sehingga kamu bisa memaafkanku? Selama Anda memberitahu saya akan melakukan yang terbaik." Leona sedikit tersenyum, "ZNN, maafkan aku benar-benar tidak bisa memaafkanmu." Pikiran ZNN mati rasa dan tubuh gemetar, dan dia bertanya padanya, "Istri saya, Anda dan saya telah menikah selama lebih dari 20 tahun, bagaimana Anda bisa begitu tidak berperasaan?" Bab 2222. Leona bertanya padanya, "ZNN, apa kamu tahu kenapa aku begitu mencintai Changing?" Wajah ZNN tiba-tiba terkejut. Dia menatap Leona dan bertanya dengan suara serak, "Mengapa?" Leona tertawa pahit, dan berkata dengan suara menyakitkan, "Ketika Changing akan menikah,
Aku juga berlari untuk mengaku padanya saat Yingxiu mengaku padamu. Aku bahkan berpikir untuk memberikan tubuhku padanya. Bahkan, aku bahkan punya alasan yang sama dengan Yingxiu. Saya berkata kepadanya pada saat itu, Long Ying, saya telah mencintaimu selama bertahun-tahun tanpa hasil apapun. Jika kamu benar-benar tidak mencintaiku dan tidak ingin memberiku hasil, maka jangan biarkan aku meninggalkan penyesalan terakhir. Saya juga berkata, berubah, bagi seorang wanita, hal yang paling berharga adalah kesuciannya sendiri. Alasan mengapa kesucian ini sangat berharga adalah karena setiap wanita ingin menyerahkannya kepada pria yang paling dia cintai, dan saya berharap untuk menyerahkan kesucian saya kepada Anda. Pada titik ini, suara Leona juga tercekat. Dia memandang ZTNN dan berkata dengan suara menangis, namun, perbedaan terbesar antara Changying dan kamu adalah bahwa Changying menolak, tanpa ragu-ragu pada saat itu. Karena dia berkata, dia sama sekali tidak bisa menghancurkan masa depanku. Untuk ini saja, kamu tidak akan pernah bisa dibandingkan dengannya, tidak ada perbandingan. ZTNN mendengar ini dan tidak mengatakan apa-apa. Dia merasakan wajahnya panas untuk beberapa saat, begitu panas sehingga dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Leona menghela nafas ketika dia melihat bahwa dia tidak berbicara, dan berkata, ZTNN, pasangan jika mereka tidak bisa bersama mereka tidak akan pernah bahagia. ZTNN tidak bisa menahan tangis. Dia ingin mengucapkan beberapa patah kata lagi. Mengakui kesalahannya dan meminta maaf, lalu memikirkan cara untuk mengemis dan mempertahankan Leona. Namun, ketika Leona baru saja mengatakan bahwa dia telah memohon pada Changying seperti yang dimohon Yingxiu kepadanya, tetapi Changying menolaknya, dia benar-benar tidak memiliki wajah untuk meminta maaf. Dan dia juga tahu betul bahwa tidak ada gunanya memaafkan, karena Leona telah memutuskan, dia pasti tidak akan melihat ke belakang. Sama seperti dia tidak tahu harus berbuat apa, ketukan terburu-buru di pintu datang, dan kepala pelayan berkata dengan marah di luar pintu, Tuan tua meminta Anda untuk segera datang, mengatakan bahwa ada hal-hal yang lebih penting untuk diambil. Peduli, jadi Anda harus datang secepatnya. ZTNN sedikit ngeri. Dia sedang mandi, dan istrinya akan menceraikannya setelah mandi, jadi dia tidak tahu bahwa keluarga Su telah terdorong ke garis depan badai karena pengumuman dari Badan Keamanan Nasional Jepang. Dia sebenarnya tidak ingin pergi kemana-mana sekarang. Dia hanya ingin melakukan yang terbaik untuk mencegah istrinya pergi. Namun, keagungan ayahnya bukanlah sesuatu yang tidak bisa dia patuhi, dan ayahnya telah meminta pengurus rumah tangga untuk memanggilnya mendesak, pasti ada sesuatu. Ayahnya yang pasti akan marah. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa berteriak kepada pengurus rumah tangga melalui pintu, "Oke, pergi, aku akan berpakaian dan datang." Baik. Setelah pramugara pergi, ZTNN memandang Leona dan memohon, "Istri, ketika saya kembali, bisakah kita mengobrol?" Leona menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita lagi, kamu harus pergi ke orang tua sekarang." Setelah itu, dia memanfaatkan pikiran ZTNN yang sibuk dan kabur, menarik kopernya, dan mendorong pintu, dan berjalan keluar. Bab 2223. Melihat keteguhan hati Leona dan kepergiannya tanpa menoleh ke belakang, ZTNN sangat kesakitan hingga hampir tercekik. Dia sudah lama tahu bahwa Leona sebenarnya tidak mencintainya. Dia sudah tahu bahwa orang yang selalu dicintai Leona sebenarnya adalah Changying. Apalagi Leona terkadang meremehkan skill ZTNN. Meski tak pernah mengganggu privasi Leona di permukaan, nyatanya ia tahu segalanya tentang tingkah Leona secara diam-diam. Bertahun-tahun yang lalu, setelah ponsel mulai memiliki fungsi jaringan Wi-Fi, ZTNN mengizinkan peretas internet papan atas untuk memantau jaringan Wi-Fi-nya dengan cermat. Ponsel Leona, ketika terkoneksi dengan Wi-Fi, software apa dan website mana yang dia kunjungi setelah terkoneksi dengan Wi-Fi, dia bisa menggunakan alat yang disediakan oleh hacker untuk melakukan pemantauan secara menyeluruh. Karena itu, dia juga tahu kalau Leona diam-diam mengunjungi website album web hampir setiap hari padahal dia sudah tidak ada selama bertahun-tahun. Untuk mengetahui rahasia apa yang dia sembunyikan di album web, dia bahkan meminta bawahannya untuk menggunakan cangkang perusahaan di luar untuk langsung mengakuisisi perusahaan pengelola album web. Mengakuisisi perusahaan ini secara alami akan mengontrol semua data pengguna di server perusahaan.
Termasuk apa yang diunggah dan dilihat pengguna di sini, dia dapat melihat dengan jelas di database. Oleh karena itu, dia sudah tahu bahwa Leona akan pergi ke album foto online itu setiap hari untuk melihat beberapa fotonya dengan foto solo Changying atau Changying. Ini selalu menjadi siksaan besar bagi ZTNN. Ia tidak bisa menerima istri tercinta di sekitarnya yang selalu memikirkan pria lain. Biarpun orang itu sudah mati. Bagaimana mungkin jika dia bekerja begitu keras untuk menyenangkan dan membuatnya terkesan, itu tidak penting baginya, namun dia lebih menghargai orang mati. Karena itu, dia selalu membenci Changying. Bahkan jika Changying telah meninggal beberapa tahun yang lalu, dia masih sangat membencinya, dan dia tidak melemah sedikit pun selama bertahun-tahun. Namun, ZTNN selalu menggunakan kata-kata, dia milikku, untuk menghipnotis dirinya sendiri. Dia berpikir, bagaimana jika Leona sangat mencintai Changying? Bukankah dia sudah menikah dengannya sekarang? Bukankah dia melahirkan kedua anaknya? Jadi, dalam analisis terakhir, dia adalah laki-laki Leona dan satu-satunya laki-laki yang sudah merupakan kemenangan mutlak. Namun, kini Leona dengan tegas meninggalkannya dan seketika menghancurkan mentalitas, dia milik saya, tanpa meninggalkan residu apapun. Meski kebencian di hatinya sudah meluap-luap saat ini, ketika dia mengira lelaki tua itu masih memiliki hal-hal penting yang menunggu untuk dilewatinya, dia hanya bisa menenangkan pikirannya untuk sementara, menyeka air matanya, menerkam wajahnya dengan air dingin, dan membungkusnya. Piamanya. Cepat ke ruang kerja orang tua itu. Ruang belajar Cheng Feng lebih besar dari ruang tamu villa biasa. Terus terang, ini adalah kamar Cheng Feng. Seperti perpustakaan kekaisaran kaisar kuno, Cheng Feng tidak hanya membaca buku di sini, mengolah tubuhnya, tetapi juga menganggapnya sebagai otak inti dari seluruh keluarga Su. Dia sering berdiskusi tentang hal-hal penting keluarga Su dengan putra dan anggota intinya dalam pembelajaran. Banyak keputusan yang mempengaruhi keluarga Su dan bahkan komunitas bisnis di seluruh negeri berasal dari ruangan ini. Saat ini, kakek Su telah memanggil semua keturunan generasi kedua dari seluruh keluarga Su. Selain ZTNN, ada Shou Ude Su, Shou Uren Su, Shou Ui Su, Shou Uli, Shou Usi Su, dan Shou Usin Su. Cheng Feng memiliki 5 putra dan 2 putri, yang mewakili 5 karakteristik kebajikan, ren, kebenaran, kesopanan, kebijaksanaan, dan keyakinan. Karena keterikatan dengan Leona, ZTNN menjadi yang terakhir. Bab 2224. Begitu dia masuk, dia menemukan bahwa di seluruh ruang belajar, ayah dan 6 adiknya bingung. Ini membuatnya merasa sedikit tidak nyaman di dalam hatinya. Dalam kesannya, ayahnya telah tenang dan tenang selama bertahun-tahun. Itu selalu terjadi bahwa temperamen dalam bentuk apapun runtuh sebelum penampilannya. Bagaimana dia bisa panik seperti ini hari ini? Selain itu, ia juga menemukan bahwa mata adik-adik di sekitarnya terlihat sangat aneh saat ini. Mata mereka gugup, takut, simpatik, dan bahkan berbelas kasih. Jadi dia bertanya dengan gugup, "Ayah, apa yang terjadi?" Cheng Feng mengangkat kepalanya untuk melihatnya, dan bertanya dengan hati nurani yang bersalah, "Apakah kamu tidak melihat feed berita?" ZTNN menatap piamanya dan berkata dengan malu-malu, "Pemberitahuan apa?" "Saya baru saja mandi. Setelah mencuci, pengurus rumah mengatakan bahwa Anda sedang mencari saya, jadi saya bergegas dan bahkan tidak mendapatkan telepon saya." Cheng Feng menghela nafas dengan ekspresi yang rumit, dan berkata, "ZTNN, ada beberapa hal, kamu harus lebih memahamiku, aku duduk di posisi ini, aku benar-benar ingin mempertimbangkan keseluruhan situasi, tidak terlalu peduli dengan cinta dari diriku." "Anak-anak." ZTNN sedikit terkejut. Dia tidak begitu mengerti mengapa orang tua itu tiba-tiba mengatakan hal seperti itu. Terlebih lagi, nada bicara lelaki tua itu sepertinya sedikit mengakui kesalahannya dan memohon maaf. "Anda tahu, orang tua itu selalu memperlakukan anak dan cucunya dengan sangat kasar." Pada pertemuan keluarga, Ziwan, putra Shou Usin, merasa puas dengan puluhan tamparan ayahnya dan hampir pingsan karena dia berbicara omong kosong di depan lelaki tua itu dan membuatnya tidak bahagia. Hal ini menunjukkan bahwa tidak mungkin orang tua itu mengakui kesalahannya kepada cucunya. Tapi hari ini, kenapa dia mengatakan ini? Cheng Feng, sesepuh keluarga Su, tidak mengakui kesalahannya pada anak dan cucunya dalam hidupnya. Dia selalu sangat kuat dan memiliki gaya seorang kaisar kuno.
Di mata para kaisar kuno, penampilan dan kekuatannya sendiri adalah yang terpenting, dan anak-anaknya tidak akan pernah menjadi yang pertama. Itu sama di matanya. Fondasi keluarga Su dan posisinya yang tak tergoyahkan sebagai kepala patriark adalah hal terpenting di matanya. Di depan ini, apa yang dihitung anak cucu? Namun, kali ini, dia tidak pernah bermimpi bahwa Badan Keamanan Nasional Jepang akan benar-benar mengetahui perselingkuhannya dengan pasukan bela diri teratas. Mereka bahkan menemukan bahwa identitas asli Woli adalah putri haram ZNN dan cucunya sendiri. Sekarang, orang-orang di seluruh negeri tahu bahwa Cheng Feng adalah kura-kura bestard yang dapat mengorbankan nyawa cucunya untuk keuntungannya sendiri kapan saja. Anak-anak di depan saya ini tidak tahu bagaimana memikirkan diri mereka sendiri. Setelah itu, jika ada ayah atau kakek yang melakukan hal seperti itu, maka anak dan cucunya akan sangat kecewa, bahkan menjauh darinya. Oleh karena itu, Tuan Su tahu betul di dalam hatinya, kejadian ini pasti menyebabkan saya dikesampingkan oleh dunia, dan keluarga Su telah menderita kerugian besar dalam segala aspek. Jika saya tidak menangani pengaruh internal keluarga dengan benar, patriarki saya mungkin akan segera ditantang dan saya akan kehilangan semua prestise. Bahkan keluarga Su mungkin kewalahan. Saat ini adalah momen paling kritis bagi keluarga Su. Oleh karena itu, saya harus mencoba yang terbaik untuk menenangkan mentalitas ZNN terlebih dahulu, jika dia tahu bahwa saya mengkhianati putri kandungnya, dan dia tidak dapat berada di level manapun. Jika dia mengerti dan mentolerir saya sedikit lebih, maka dia akan memimpin melawan saya dalam kemarahan. Jika itu terjadi, masalah keluarga akan menjadi terlalu besar. Selama aku bisa menahannya dengan kokoh, semua orang bisa menahannya. Bab 2225. ZNN saat ini belum mengetahui kejadian besar apa yang telah terjadi. Jadi dia melihat ke Pak Tua Su dan bertanya, "Ayah, ada apa?" Penatua Su menghela nafas ringan dan berkata dengan muram, "Hei, ini Ruoli." ZNN buru-buru bertanya, "Apa kau sudah menemukan keberadaan Ruoli?" Penatua Su menggelengkan kepalanya, "Belum pertahankan iman, tentang Ruoli, ayah harus meminta maaf kepada Anda. Saya harap Anda bisa memaafkan ayah." ZNN tidak menyangka bahwa lelaki tua itu akan meminta maaf padanya, dan buru-buru berkata, "Ayah, apa yang kamu lakukan? Katakan saja jika ada yang harus kamu lakukan. Jika Anda meninggalkan hal ini, bahkan jika gagal pada akhirnya, saya tidak akan menyalahkan Anda." ZNN juga merasa bahwa lelaki tua itu tidak menyia-nyiakan upaya untuk menyelamatkan Ruoli. Namun, masalah ini sendiri memang sangat sulit, dan kejadian itu terjadi di Jepang, dan itu di luar jangkauan keluarga Su. Jika terjadi kecelakaan dalam proses penyelamatan yang menyebabkan penyelamatan gagal atau bahkan kematian Ruoli yang tidak menguntungkan, hal tersebut memang memungkinkan. Bisa dimengerti. Pada saat ini, lelaki tua Su menghela nafas, "Hei, aku selalu bingung tentang masalah ini. Menyelamatkan jika Ruoli telah melakukan kejahatan di Jepang, pada dasarnya sulit. Ini bukanlah masalah yang dapat diselesaikan dengan uang." Saat dia berkata, matanya sedikit merah, dan dia tercekat karena malu, "ZNN, aku tahu sulit untuk menyelamatkan Ruoli, jadi kita mencapai kesepakatan rahasia dengan pimpinan pasukan bela diri." ZNN terkejut, dan berseru, "Persetujuan? Kesepakatan apa? Bagaimana Anda mencapai kesepakatan dengan pasukan bela diri?" Ruoli dan 50 lebih master lainnya semuanya ditangkap oleh pasukan bela diri. Tuan Su meratapi, "Hei, kesepakatan kita juga didasarkan pada prinsip memaksimalkan keuntungan, jadi saya ingin bermain-main dengan pasukan bela diri. Di satu sisi, pasukan bela diri dapat membuat prestasi luar biasa di depan masyarakat Jepang dan mari kita menjalin hubungan dengan pasukan bela diri. Di sisi lain, hubungan kerjasama yang baik juga dapat menstabilkan keluarga Su. Setelah itu, semuanya untuk kepentingan keluarga Su." ZNN tercengang, "Ayah, apa maksudmu dengan ini? Apa kau baru saja membuat keributan saat mengatakan ingin menyelamatkan Ruoli?" Penatua Su berkata dengan rasa sakit yang luar biasa, "Saya juga memiliki kendala." ZNN mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya dan berkata, "Kamu telah membicarakan tentang umpan berita sebelumnya. Jenis umpan berita apa itu?" Penatua Su mengedipkan mata pada anak keduanya Shoude. Shoude segera menyerahkan telepon ke ZNN dan berkata, "Saudaraku, baca dulu artikel ini." ZNN mengambil telepon dan membaca setiap kata dengan cermat.
Setelah dia selesai membaca artikel ini, ZNN hampir pergi. Orang tua ini menggunakan putri kandung saya sebagai alat tawar-menawar untuk menyenangkan pasukan bela diri. Apakah pria ini masih setengah manusia? Pantas saja, Leona tahu tentang Ruoli. Tidak heran dia tiba-tiba ingin menceraikan saya. Ternyata semua ini digali oleh Badan Keamanan Nasional Jepang. Memikirkan fakta bahwa istrinya Leona dengan tegas melarikan diri dari rumah dan menceraikannya karena masalah Woli barusan, dikombinasikan dengan berita petir ini, pikiran ZNN sedikit tidak dapat dipertahankan. Dia memelototi Pak Tuasu, dan dengan marah menegur, jika Woli adalah cucumu. Bagaimana Anda bisa melakukan ini? Tahukah Anda, karena apa yang Anda lakukan, Leona dan saya bercerai. Mengapa kau melakukan ini? Mengapa? Penatuasu berkata dengan sungguh-sungguh, ZNN. Biarpun aku tidak melakukan ini, kita tidak akan bisa menyelamatkan Ruoli. ZNN mengertakkan gigi dan bertanya, tidak mungkin menyelamatkan Ruoli, jadi apakah kamu harus membawa Ruoli untuk bertindak? Apa kau harus menggunakan Ruoli untuk menyenangkan pasukan bela diri? Melihat sikap ZNN yang sangat buruk, Pak Tuasu tidak bisa menahan cemberut sedikit, dan berkata dengan nada dingin, aku berkata, aku melakukan ini untuk kepentingan keluarga Su. ZNN tidak bisa mengendalikan amarahnya, dan dengan tegas berteriak, kepentingan keluarga Su? Bolehkah mengorbankan nyawa putriku demi kepentingan keluarga Su?